semua, terima kasih banyak ya atas kedatangannya, sama dari PTPP ya. Terima kasih banyak Pak untuk bisa berkenan hadir ya untuk sharing-sharing mungkin ya seputar perusahaan, mungkin informasi-informasi apa semoga mungkin bermanfaat buat kita semua juga ya bisa dapat banyak insight nih Pak hari ini ya Pak. Eh, izinkan mungkin saya perkenalkan dulu, saya Andre Kito ya sebagai founder dari Investor Academy Indonesia. Kita komunitas investor saham, Pak. Jadi mengadakan kegiatan seperti ini ya Pak ya rutin bersama emiten, belajar juga ya. Dan kebetulan kita ada sharing juga nanti hasilnya di YouTube ya Pak nantinya gitu. Terima kasih banyak Pak untuk kehadirannya. Saya balikan untuk moderatornya. Mungkin ke Civivi, silakan Ci. Oke, terima kasih Andre. Salam kenal kepada Pak Joko Nugroho ya Pak. Kita dari Joko komunitas. Raharjo, Bu. Oh ya, maaf Pak. Iya Pak, salam kenal ya Pak dari kita ya Pak. Bagaimana Ibu? Pak Joko Raharjo. Hari ini kita berkesempatan untuk pengen dengar lagi lebih jelas, lebih lanjut dari PTPP karena sebelumnya kita udah pernah dengan Nabila ya, Bu Nabila. Nah kita Iya, tahun lalu ya, Ci ya. eh, nah kita mau update nih ada apa di PTPP ya. Nah ini sebelumnya saya bacakan dulu profil dari PTPP ya. PT PP Persero merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis dalam bidang konstruksi, engineering, procurement, construction, properti infrastruktur, energi, pracetak, dan hunian MBR, serta kontraktor berbasis alat berat. Perseroan menjalankan usahanya dengan berfokus pada kegiatan mencakup gedung bertingkat, jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara udara, perkeretaapian, dan terowongan. PTPP listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari tahun 2000, 2010 di harga 560. Nah, saya bacakan juga profil dari Bapak Joko Raharjo yang saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary di PTPP. Pak Joko Raharjo adalah Corporate Secretary di PTPP sejak tanggal 28 Juni tahun 2024 yang telah berkontribusi di PTPP sejak tahun 2003. Jadi total-total 20 tahun lebih ya Pak Joko ya. Jadi Bapak udah sangat mengenal kalau 20 tahun ya Pak. Eh, Dan pengalamannya sebagai construction manager, 7 tahun sebagai project manager, 2 tahun sebagai senior manager tender gedung, 3 tahun sebagai general manager operasi gedung. Jadi memang sangat mengenal seluruh dari operasional PTPP tersebut ya. Nah ini sekilas perkenalan singkat dari PTPP. Mungkin kalau ada materi yang disampaikan dari PTPP, silahkan dimulai ya Pak Joko, Pak Joko dan Bu Kita Nabila. izin share screen ya, Ci ya. Oke. Sudah terlihat? Belum. Sudah muncul, Pak? Sudah terlihat ya, Bu ya? Sudah. Baik, kami mulai ya Bu ya. Mohon izin. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PTPP. Tadi secara perkenalan, kami sudah diperkenalkan oleh Bu Vivi dan Pak Andre. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kami. Yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan memberikan update terkait dengan apa namanya kegiatan usaha yang di semester 1 tahun 2024. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Vivi, kebetulan memang saya di Korsek ini baru per tanggal 28 Juni 2024 lalu meneruskan Korsek sebelumnya Bank Pepen. Tentunya sebagai apa namanya kewajiban kami juga bisa memberikan informasi yang komprehensif kepada seluruh stakeholder khususnya di apa namanya
para investor yang nantinya akan harapan kami bisa memilih kami memberikan apa namanya menanamkan modalnya di PTPP ini. Untuk update sampai dengan semester 1 di kami, alhamdulillah secara kinerja cukup baik dan alhamdulillah baik untuk apa namanya yang bisa kami catatkan dan yang bisa kami sampaikan secara publis di IDX. Yang pertama terkait dengan kontrak baru sampai dengan semester 1 di bulan Juni ini kami sudah achieve kurang lebih 9,6 triliun. Kemudian di revenue-nya di penjualan untuk pendapatan kurang lebih di 8,8 triliun atau naik 9,8 dari tahun lalu. Kemudian untuk laba kurang lebih di 51 miliar di semester 1 ini. Laba di induk sebenarnya kurang lebih di 147 miliar, namun karena memang ada beberapa apa namanya negatif atau apa namanya kerugian di anak-anak usaha dan afiliasi, memang kita terkena impact sehingga posisi laba di tahun 2024 semester 1 ini masih di sekitar 51 miliar. Kemudian untuk detail apa namanya update nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Amel untuk bisa memberikan penjelasan. Mungkin waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Oke, selamat pagi Pak Andre, si Vivi, dan Bapak Ibu semuanya dari komunitas investor saham. Saya mohon izin melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Joko sebelumnya. Jadi kita langsung masuk aja. Beberapa Bapak Ibu di sini tentunya sudah mengetahui PTPP adalah salah satu BUMN karya yang bergerak di bidang construction dan concession investment. Jadi di tahun 2024 ini kami ada sedikit perubahan visi. Visi kami itu adalah to be a leading contractor known for innovation, excellence, and sustainability with a solid financial foundation. Nah, sebelumnya visi kami itu ada menginputkan EPC sebagai salah satu core business kami. EPC ini masih akan kami teruskan, masih akan menjadi salah satu core business kami. Hanya saja sebelumnya itu ada direktorat terpisah untuk EPC, sekarang direktoratnya digabung dengan infrastruktur. Untuk main business yang tadi juga sudah sempat dibahas sedikit, yaitu construction dan concession investment. Construction itu terdiri dari dua yang handle, ada core business itu di PP Induk dan beberapa itu di anak usaha. Untuk core business kami itu di bidang building, civil, and EPC. Kemudian untuk spesialis, plan, dan equipment itu dihandle oleh anak perusahaan kami, yaitu PP Urban dan PP Presisi. Kemudian untuk concession dan investment itu kita bergerak di 3 sektor. Yang pertama di infrastruktur. Di infrastruktur itu ada toll road itu dihandle oleh PP Semarang Demak. Kemudian untuk drinking water supply system itu dihandle oleh PP Infra. Sama yang Telkom Infra juga dihandle oleh anak perusahaan kami di PP Infrastruktur. Bu, izin Kemudian untuk slide-nya nggak pindah ya, masih halaman pertama. Oh, sebentar. Ini yang belum bagian main business ya, Mbak ya? Oh, oke. Masih di bagian main business yang terlihat? Masih halaman pertama, Pak. Ya, Bu, yang PTPP Company Update. Oh, oke, sebentar. Kita stop. Slide di next. Di share-nya yang di desktop aja. Dua, terus share screen. Tapi dipilih yang desktop. Oke. Desktop. Ini udah di bagian main business belum ya, Mbak? Sudah ini udah jalan, Mbak. Oke. Mohon maaf sebelumnya untuk pemahaman teknis. Kemudian saya lanjutkan tadi kita di sektor energi itu dihandle oleh anak perusahaan kami PP Energi. Kemudian untuk sektor properti ini kami ada beberapa anak perusahaan di sektor properti. Usahanya bergerak di realty, komersial, hospitality, dan building management. Untuk realty, komersial, dan hospitality itu mostly ada di PP Property. Kemudian kita juga ada Center dan Perkasa Iman itu bergerak di bidang hotel.
Kemudian ada sinergi Banjaratma itu di rest area. Kemudian yang terakhir itu ada sinergi Colomadu, ini ex pabrik gula di Colomadu, itu juga bergerak di bidang properti. Kemudian untuk experience kami selama 11 tahun terakhir, oh sorry, grup structure dulu ya. Jadi grup structure kami 51% masih dimiliki oleh pemerintah, kemudian 48,74% dimiliki publik, treasury stock 0,23%, sisanya itu dimiliki oleh koperasi karyawan PTPP. Nah, untuk anak usaha kami itu ada dua yang publish, yaitu PP Property dan PP Presisi. Selebihnya itu majority-nya ada di kepemilikan modalnya ada di PTPP, dan sisanya yang under 50% itu diakui sebagai afiliasi atau entitas asosiasi. Next. Untuk slide ini kami lebih mau menjelaskan mengenai divest. Jadi sebelumnya mungkin kami menjelaskan dulu ada total subsidiaries kami sampai dengan Juni 2024 itu ada 65, Pak, Bu. Dengan divested portfolios kami ada 4 dari tahun 2021 ya. Jadi memang salah satu strategi kami di 2 tahun terakhir ini adalah refocusing kembali ke core bisnis kami. Nah, jadi beberapa portofolio kami itu sudah kami targetkan untuk divestasi. Yang sudah terjadi, yang sudah terrealisasi, yang pertama di tahun 2021 itu ada Cisumdawu, tol Citra Jabar Karya Jalan Jabar Tol, itu kami divest ke Abipraya. Kemudian ada tol Kuala Namu Medan, itu kami divest ke Road King Infrastructure. Kemudian ada tol Pandaan Malang, itu kami divest ke Astra Infra. Dan terakhir itu yang kami divest di tahun 2023, itu gedung Menara Jam Sostek, kami divest ke off-takernya itu BPJS-nya sendiri. Kemudian next, untuk experience kami selama 11 tahun terakhir itu majority project kami memang ada di building, tapi untuk kontributor tertinggi dari pendapatan kami itu ada di infrastruktur. Jadi di building itu kami paling banyak membangun apartemen, housing complexes, dan offices. Diikuti dengan sekarang itu yang juga banyak kita bangun itu ada university sama hotel. Jadi total selama 11 tahun ini kami sudah membangun 463 proyek building. Kemudian untuk proyek infrastruktur ini paling majority-nya memang di jalan tol, kemudian diikuti dengan jembatan, irigasi, tunnel, kemudian bendungan, spam, itu juga sudah mulai banyak. Salah satunya yang juga mulai meningkat di infrastruktur itu ada di IPAL. Total infrastruktur yang sudah kami bangun 11 tahun terakhir itu ada 211 proyek. Kemudian untuk EPC, total proyek yang sudah kami bangun itu ada 42 proyek. Kemudian ini untuk gambaran achievement kami sampai dengan semester 1 2024. Jadi untuk new contract ini sedikit challenging, tapi kami masih optimis untuk achieve di akhir tahun 32 triliun. Jadi beberapa proyek ada yang bergeser ke triwulan 3. Di triwulan 3 nanti akan ada penambahan yang cukup major, sekitar 4 triliun di proyek kami. Untuk sampai dengan Juni sendiri itu 9,6 triliun, majority-nya nggak majority ya, tapi sekitar 40% itu ada di proyek IKN. Kemudian untuk revenue secara year on year-nya meningkat 9,28%, dari sebelumnya 8 triliun menjadi 8,7 triliun. Nah, untuk laba bersih seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joko, itu kami ada sedikit exposure dari anak usaha. Jadi kalau kita lihat di secara entitas parent itu sebenarnya labanya cukup oke. Kita ada kenaikan sekitar 52% secara year on year-nya. Jadi di Juni 2024 itu achievement untuk parent entity laba bersihnya di 147 miliar. Nah, sedangkan secara minority interest kita terexposure itu 96 miliar, sehingga secara konsol itu laba bersih kami adalah 51 miliar. Nah, kemudian untuk aset liability dan equity ya karena ini karena cost neraca ya sebenarnya perubahannya tidak begitu besar. Tapi yang mau kami highlight di sini adalah nanti akan ada sedikit penurunan. Penurunan ini dari impact dari strategi kami untuk divest anak usaha atau portofolio kami. Untuk new contract achievement, ini kami mau lebih mendetailkan. Jadi yang kami mau sampaikan lebih ke sumber pendanaan. Jadi sumber pendanaan kami itu majority masih di government. Sesuai dengan strategi kami di pemasaran, kami akan lebih memfokuskan ke
APBN, sumber dana proyek-proyek APBN dan APBD, kemudian sumber dananya dari BUMN. Nah, bukan berarti kami tidak mengambil proyek-proyek swasta, tapi tentunya yang proyek-proyek swasta potensial tetap akan kami ikuti semua tender-tendernya. Kemudian untuk masih loading ya sepertinya ya. Oke, all good ya. Oke, untuk bisnis lainnya, sama tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kontributor tertinggi itu adalah di infrastruktur, begitu juga di pencapaian pemasaran kami. Jadi untuk total infrastruktur dari new contract kami itu ada 59%, road and bridge 55%, dan sisanya itu port 4%, kemudian diikuti oleh proyek-proyek building 39%, sisanya adalah dari proyek-proyek EPC dan anak usaha kami. Nah, untuk akhir tahun itu masih sama trennya, masih yang tertinggi itu ada di infrastruktur, diikuti building, kemudian EPC, sisanya adalah anak usahanya kami. Kemudian in terms of detail dari proyek-proyek yang kami dapatkan, jadi yang tadi sudah disampaikan juga sekitar 3,1 triliun itu adalah proyek-proyek IKN. Mostly itu untuk yang di semester 1 2024 ini adalah proyek-proyek infrastruktur dari IKN, Pak Bu, dan selebihnya itu adalah proyek gedung. Nah, untuk proyek-proyek non IKN itu yang tertinggi ada di Serang Panimbang, Jalan Tol 622 miliar, kemudian ada juga di Freeport, ini Freeport proyeknya pelabuhan juga 326 miliar, dan dermaga itu 275 miliar. Sisanya proyek-proyek yang under 200 miliar. Kemudian untuk ongoing project kami sampai dengan Juni 2024, total ongoing project kami itu ada 105 project. Majority-nya masih ada di Jawa, 52 proyek. Kemudian seiring dengan masifnya perkembangan pembangunan di IKN, total project di Kalimantan itu ada 24 project, dengan ongoing project IKN itu ada 13 project, kemudian diikuti di project-project Sulawesi, 9 project, Sumatera dan Bali 7 project, sisanya itu Maluku dan Papua 4 project. Nah, kami juga ada 2 project yang ongoing di luar negeri, itu di Filipina, projectnya adalah Commuter Railways, elevated tapi bukan LRT, tetap di Commuter Railways. Nah, ini kami mengerjakan 2 paket dan total kontraknya itu 3,5 triliun. Kemudian untuk PSN, beberapa proyek PSN kami itu sudah selesai, majority-nya ada 79%, 79 hampir 80% ya yang sudah completed di 2024 ini. Jadi dari awal kami mendapatkan proyek-proyek PSN, totalnya itu ada 47,51 triliun untuk PSN. Kemudian untuk secara composition dari PSN itu sendiri, majority-nya itu banyakkan di bendungan. Bendungan dan di irigasi itu cukup major 41%, kemudian diikuti oleh toll road, jalan 28%. Jadi untuk PSN ini memang dominasinya ada di proyek-proyek infrastruktur. Sisanya itu airport, kemudian port, ada juga proyek-proyek EPC. Kemudian kalau ini untuk detail dari proyek-proyek PSN, ya yang masih ongoing itu masih ada beberapa, tapi yang tadi sekitar 20% aja ya yang masih ongoing. Kemudian ini kami akan meng-highlight tentang IKN. Oke, ini master plan dari proyek IKN, Pak Bu, tapi hanya di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi nanti IKN ini akan dibagi menjadi beberapa sektor. Jadi ada totalnya ada 9 sektor. Mungkin akan kami bahas di slide selanjutnya. Tapi yang kita mau highlight di sini adalah kawasan inti pusat pemerintahan ini sudah lumayan masif ya pengembangan infrastrukturnya dan gedungnya. Jadi ada nanti kita ada video, kita akan show perkembangannya seperti apa. Nah, beberapa proyek yang ada di master plan ini sudah di-achieve sama PTPP, walaupun ada juga yang dikerjakan oleh BUMN karya lain dan konstruksi swasta lainnya. Nah, untuk area section planning of IKN, jadi yang pertama yang tadi saya bahas, yang ada master plan-nya itu adalah Central Government Area atau kita kenalnya KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian area yang kedua itu adalah Central Economy, itu di West IKN area. Kemudian yang ketiga itu ditargetkan untuk healthcare service. Kemudian yang keempat tourism and entertainment. Kemudian yang kelima education services. Kemudian yang keenam
Innovation and Research, 7 dan 8 itu Central Agriculture, kemudian untuk area ke-9 itu Central High Tech Development. Tentunya untuk pengembangan 9 area section ini tidak akan selesai dalam 2 tahun atau 5 tahun ke depannya. Jadi di IKN sendiri itu ada dibagi menjadi 5 tahapan. Nah, yang tahapan pertama itu di tahun 2022 sampai dengan 2024 itu pemindahan tahap awal yang lagi kita kerjakan sekarang di kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian yang tahap kedua itu 2025 sampai 2029 itu termasuk pemindahan ASN, kemudian peningkatan pembangunan fasum, kemudian untuk lanjutan pemeliharaan infrastruktur dasar itu di tahap kedua. Kemudian di tahap selanjutnya 2030 sampai 2034 itu nanti akan ada tahapan lanjutan ditargetkan si pemindahan Polri dan TNI itu di tahap ketiga. Kemudian untuk pengembangan integrasi kereta api, bandara itu masuk ke tahap ketiga. Tahap keempat itu nanti lebih ke ekosistem dan pembangunan menyeluruh dari infrastruktur. Jadi di surrounding areanya IKN ya, ditargetkan di tahun 2035 sampai 2039. Nah, tahap akhir dari IKN itu ada di 2040 sampai 2045. Jadi memang IKN ini panjang Pak Bu untuk pengembangannya, jadi bukan stop sampai di 2024 saja, nantinya masih akan ada 4 tahap untuk bangunan selanjutnya. Kemudian next. Ini pinpoint location dari project-project yang dikerjakan oleh PTPP. Jadi sampai dengan Juni 2024, sejak tahun 2022 ya, mulai pembangunan IKN itu kontrak awarded yang didapatkan oleh PTPP itu 12,17 triliun. Dengan total ada 17 project. Ini ada beberapa project yang kami bikin sekaligus dua, kayak KIPP fase 1 dan KIPP fase 2 itu kan terdiri dari 2 project. Kemudian untuk seremonial field presidential office dan Palace itu juga 2 office. Jadi total keseluruhan ada 17 project yang kami sudah dapatkan. Dari total 17 project ini ada 4 project yang sudah selesai dan 13 project lainnya masih ongoing. Next, Mbak. Oke, mungkin sebelumnya kita ke yang ongoing progress. Next, sebelum video mungkin kita jelasin sedikit yang ongoing project. Jadi tadi itu ada 13 project yang sudah kami jelaskan. Dari 13 project ini 50-50 antara project infrastructure sama project gedung. Jadi yang memang paling prestisius atau yang menjadi landmark dari dari IKN itu ada di Istana Negara dan lapangan upacara serta di kantor presiden. Nah, untuk target progresnya sendiri itu sekitar 90% di Agustus ini, Pak Bu. Jadi hopefully sudah bisa difungsikan nanti untuk upacara 17 Agustusan. Nah, untuk proyek-proyek yang ongoing itu ada yang pertama Sumbu Kebangsaan. Jadi ini Sumbu Kebangsaan kalau ditarik garis lurus dari Istana Negara dan kantor presiden sampai dengan titik nol itu sisi baratnya namanya Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, ini kami yang mengerjakan. Fase 1 itu lebih ke infrastrukturnya atau ke jalannya, fase kedua itu ke landmarknya. Kemudian untuk segmen 3B ini tol yang menghubungkan dari Balikpapan ke IKN-nya. Jadi ada beberapa segmen. Nah, kebetulan kami dapatnya yang segmen Karyangal Tempadung. Untuk tahap 1 itu infrastrukturnya, terus yang tahap 2, yang fase 2 itu untuk interchange-nya. Kemudian yang kelima itu ada jalan untuk menuju Masjid IKN. Masjidnya sendiri memang bukan PTPP yang membangun, tapi untuk jalan masjidnya sendiri sudah sekitar 70% progresnya. Kemudian untuk Bandara VVIP IKN ini yang paling tinggi nilai kontraknya walaupun kami JO tapi porsinya tetap 2,2. Nah, perlu kami sampaikan untuk yang kontrak awarded kami cantumkan di sini adalah kontrak yang dimiliki PTPP saja. Jadi bukan porsi JO. Itu total kontraknya 2,2 T, progresnya sudah sekitar 40% ya, Pak. Sudah sekitar 40%. Nah, nanti untuk website VVIP IKN ini memang masih belum difungsikan untuk umum, hanya untuk VVIP saja, untuk presiden dan pejabat pemerintahan. Jadi kita sih harapannya bisa mengejar di Agustus ini. Kemudian untuk yang baru kami dapatkan di 2024, infrastruktur itu ada jalan seksi 6C, total kontraknya 828 miliar. Nah, yang di bawah 8 sampai 13 itu proyek-proyek gedung
yang tadi sudah dimention juga, Istana Negara dan Kanpres itu ditargetkan sekitar 90% di Agustus progresnya. Kemudian Kemensetnek juga ini sudah 90% progresnya yang kami kerjakan sendiri. Kemensetnek tidak ber-JO. Kemudian untuk rusun ASN 1,29 triliun, porsinya PTPP ini ada terdiri dari total total rusun yang akan dibangun di IKN itu untuk yang tahapan sekarang ya 47 tower. Nah, yang kami kerjakan ini ada di 9 tower ya Pak, di 9 tower. Kemudian yang kami juga kerjakan sendiri itu ada di Komplek Bank Indonesia tahap satu, cukup besar juga, total kontraknya 931 miliar. Kemudian yang terakhir terbaru di tahun 2024 kami dapatkan itu PUPR Office Wing 2. Jadi di PUPR Office ini nanti akan ada dua sisi, yang Wing satu itu dikerjakan oleh rekan kami, Wika. Kemudian yang Wing 2 WG ya, yang Wing 2 itu dikerjakan oleh PTPP. Wing satu itu lebih ke komersial kayak masjid, terus kantin. Kalau yang Wing 2 itu lebih ke perkantorannya. Nah, untuk supaya ada gambaran ya, kayak apa sih progresnya di IKN, ini kita play video progres PP di IKN. Suaranya masuk ya Bu ya? Musiknya masuk gambar. Suaranya keluar nggak? Musiknya nggak masuk, gambarnya muncul, tapi lagu suaranya nggak ada. Oh, Suaranya nggak ada. nanti kita kirimin aja videonya juga ya. Ini kita tampilin gambarnya aja dulu ya Mbak. Mm-mm. Ada sih kayak sayup-sayup tapi tipis, kecil banget gitu. Di Andre gimana Andre? Ya, sama sih, nge-lag kayaknya. Boleh. Hmm. Di saya sih nge-lag sih. Nggak Berhenti gambarnya jalan. juga, berhenti freeze gambarnya, Pak, Bu. Nanti kalau boleh sih dikirim aja ya Pak. Bu. Ya boleh Pak, nanti kita kirim Pak. Ya, Dikirimin, terima kasih nanti banyak. kita pasang di. Ya Pak. Ini foto IKN waktu kapan ini Pak, Bu, yang digambar ini? Lama ya? Barunya, Baru gambar Pak, barunya ini udah selesai sih. bagus ya Di ini ya. bila terus sudah nggak ada. Ya seperti yang terakhir Pak Jokowi lalu untuk kantor pertama kali di sana, ya untuk bangunan kantor presiden maupun istana ini beberapa ruangan yang jangan dipakai untuk tugas aku sudah siap sih Pak. Hmm. Berarti ini rada baru juga ini ya Pak, foto ini ya. Ya, halo.
Oke, kita next aja, nanti kita coba share juga ya di Ah, kirim ke. um, apa si Vivi ya, nanti kita kirimkan ya. Kemudian Ya, di siap. next, maaf, sebentar kita change speakernya dulu. Oke, jadi untuk CAPEX sesuai tadi strateginya kami, jadi kami akan fokus itu di core business. Untuk di pengembangan investasi itu kami akan lebih prudent, jadi eh, hanya akan melanjutkan yang sudah carry over saja. Beberapa memang ada yang baru, tapi hanya dua project yang proyek investasi ya yang baru itu nanti ada di Jogja Bawen dan KIT Subang. Nah, untuk CAPEX sendiri, target kami di 2024 itu 2,1 triliun dan nilai ini sudah kami eh, update karena sebelumnya itu target CAPEX di tahun 2024 itu 2,9 triliun. Jadi ada penurunan. Di 2023 sendiri awalnya CAPEX itu ditargetkan sekitar 3 triliun, tapi kemudian secara realisasi kami betul-betul prudent ya. Jadi di realisasi CAPEX 2023 itu turun di 866 miliar. Oke, next. Oke, ini yang terkait divestasi tadi. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga tadi kami sudah lihat yang menanyakan tentang divestasi, kemudian tentang penyehatan perusahaan. Jadi divestasi ini memang salah satu target dari penyehatan perusahaan kami, Pak Bu. Untuk divestasi sendiri kami akan melakukan di beberapa portofolio, baik di holding maupun di anak usaha, tapi yang kami tampilkan di sini, yang Pareto ada di holding saja, yang di bawah ya. Nah, untuk target laba kotor dari divestasi, tentunya tentunya dengan melakukan divestasi ini harapannya memang ada laba ya, pastinya ada laba karena tidak diizinkan juga untuk menjual atau mendivest portofolio di bawah nilai buku kami. Jadi target laba kotor dari divestasi itu 957 miliar. Majority-nya ada di anak usaha kami 61%, kemudian untuk di holding itu 39%. Nah, untuk sektornya yang paling major itu ada di plant and equipment, ini di alat berat dan precast, majority-nya ada di anak usaha kami PP Presisi dan PP Urban. Kemudian untuk infrastruktur itu 39%, infrastruktur ini nantinya akan di sektor spam. Kemudian untuk di properti itu di anak usaha kami PP Properti. Kemudian sisanya land atau tanah yang akan dikembangkan itu di divest di 2% itu juga miliknya PP Properti. Nah, untuk di holding sendiri itu yang major ada 4 yang akan kami targetkan divest. Jadi yang pertama itu Tol Desari, Tol Depok Antasari di itu Citrawas Kutoa ya nama entity-nya. Target divestnya itu secara full 6,7% kepemilikan kami di situ cukup kecil. Kemudian untuk PP Infrastructure kami akan divest itu 48%. Jadi sebelumnya share yang kami miliki itu 99%, di PP Infrastructure akan di divest sekitar 51%. Sorry, akan di divest 48%, jadi sisanya nanti kepemilikan kami 51%. Kemudian untuk PT Semarang Demak, ini nanti konsepnya akan joint control. Target share-nya kami yang akan di divest itu 24,10%. Jadi total share yang kami miliki di Semarang Demak itu ada 75,1%. Sehingga nanti juga sama seperti PP Infra, di Indian akan sisa share yang kami miliki di PP Semarang Demak itu 51%. Jadi lebih ke PP Infra dan PP Semarang Demak ini nanti tujuannya lebih ke kita pencatatannya secara equity method ya. Kemudian untuk yang terakhir di holding divestnya itu ada di anak usaha kami Celebes Railway Indonesia, ini sebagai operator kereta api Makassar Parepare. Target share yang akan di divest itu full 47,81%. Jadi nanti kami akan melepas sepenuhnya. Kami kira cukup itu saja untuk update kami. Kami kembalikan ke Vivi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pemaparannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dari Andre dulu, Andre. Oke, thank you nih, Si Vivi. Pak, thank you ya. Ini Pak Joko sama Ibu ya. Jadi udah update ya PTPP nih. Mungkin izin saya mau tanya beberapa hal dulu ya, Pak. Yang pertama sih, tadi yang target divestnya berapa ya, Pak? Itu dan
eh, di tahun ini itu semua atau udah ada bayarnya atau gimana ya? Pak, terkait dengan target DFS memang kita ditargetkan di tahun 2024 ini secara angka sekitar 3,6 triliun ya. 3,6 triliun Pak untuk target DFS-nya. Oke, udah ada bayar Pak itu Pak atau gimana? Untuk potensial Nah, potensial investornya investor sudah di tahapan due diligence, tapi untuk yang deal itu kita di yang alat ya, yang alat idle yang sudah berhasil terdivest beberapa, tapi belum sepenuhnya. Jadi memang untuk target investasi itu baru akan eh, maksimal ya, baru akan optimal itu di kuartal kuartal 4. Kuartal 4 ya? Mostly Oh, oke. yes. Tapi yang berarti yang satu semester ini Bu ada yang udah dari yang target tadi 3, sekian tuh udah ada yang divest atau memang murni itu yang untuk semester kedua? Enggak, sudah ada yang divest, tapi yang berhasil di divest itu yang aset-aset idle. Jadi Berapa ya? masih sedikit karena dominannya itu salah satunya itu ada di PP Presisi juga di anak usaha kami, tapi di di alatnya itu belum sepenuhnya terdivest. Hmm. Jadi yang udah satu semester ini yang divest berapa ya Bu? Sisa. Yang sudah terdivest sekitar 5 sampai 8%, nggak sampai 10%. Oh, baru sekitar 300 miliaran berarti ya, kurang lebih gitu. Iya, Oke, dari target di kuartal keempat ini ya. Nah, oke. Ini proyeknya kan cukup agresif saya lihat ya Pak ya. Pak Joko dan Ibu ya. Jadi untuk apalagi tahun ini ya, ya. tahun ke depan agresifnya di KN terutama ya di ini ya, proyek pemerintah malahan ya yang paling banyaknya. Ini kalau sistemnya seperti apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak, untuk membangunnya. baik. Maksudnya sistem pendapatnya proyek atau sistem proses bangunnya atau sistem yang mana Pak inputnya kan? Jadi dari segi keuangannya sih Pak yang saya concern kan, Oh, apakah jadi harus di ini juga bayarnya di akhir seperti gimana nih Pak kira-kira? Oke. oh, jadi kalau yang proyek-proyek kita yang di KN itu kan kebetulannya ownernya kan rata-rata kan dari pemerintah Pak, dari PUPR. Jadi kalau di pembayaran di PUPR kan menggunakan dana APBN. Jadi nggak ada isu sih Pak terkait dengan pembayaran yang ada di proyek-proyek IKN. Mereka rata-rata monthly progress Pak. Oh, jadi memang murni Bapak hanya PT PP hanya nge-build aja ya, nggak harus dari di on lagi kayak modelnya tol dan lain-lain ya Pak ya. Kita Oh sebut. enggak Pak, enggak. Ya. Betul, enggak Pak. Oke, gue murni untuk ini. Kalau pembayarannya di akhir Pak atau bertahap Pak? Bertahap Pak, sesuai progres Pak. Maksudnya progres bertahap ya. Iya, Oke. iya. Berarti project Monthly ini, progress kalau di sana. berarti mau project ini nggak ngambil lagi kita narik lagi utang untuk ini ya Pak ya, untuk benar-benar ini kecuali dari ada butuh capex tadi ya Pak ya. Kita bicara ya Pak. Oh, jadi yang dimaksud itu turnkey ya Mas ya. Kalau di Ya. turnkey, nah terakhir proyek kami yang turnkey itu ada dua proyek, tapi juga sudah selesai di tahun 2022, sudah terrealisasi semua terminnya. Jadi di tahun 2023 dan selanjutnya kami itu fokus hanya di proyek monthly progress aja. Jadi eh, memang ada yang beberapa beberapa jenis proyek yang tadi disampaikan Pak Joko tuh ada yang apa design and build. Jadi itu lebih ke milestone, tapi tetap pembayarannya itu monthly progress. Nah, untuk Oh, turnkey itu kita tidak ambil sampai dengan sekarang tidak ada proyek turnkey sama sekali. oke. Ya, 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 ya. Nah, untuk Dan berarti emang untuk cukup jadi concern ya, gimana Bu? Maaf. emang cukup jadi concern di BUMN Karya proyek-proyek turnkey ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya tuh utang ya, berkait dengan utang kan yang saya lihat juga kan terus ya agak besar ya kalau kita ngomongin kan dari yang ini strateginya apakah memang jadi memang murni nunggu nunggu ini juga ya divest ya Bu ya berarti ya nunggu yang di akhir tahun ini ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau Iya, salah satu. kalau gagal nih Bu, kalau bayarnya confidence-nya seberapa persen ya Bu ya? Hmm. Nah, itu seperti apa strateginya nanti? Kalau next-nya kan ada plan B-nya mungkin dari PT PP. Iya, untuk
strategi, memang divestasi itu menjadi strategi utama kami untuk penyehatan keuangan ya. Jadi beberapa beberapa proyek atau portofolio itu akan divest di tahun ini, tapi tidak akan menutup kemungkinan di tahun depan itu akan ada proyek lainnya yang akan divest. Jadi memang kami sudah ada beberapa plan yang di tahun 2025 itu akan divest. Kami menargetkan penyehatan keuangan itu sampai dengan tahun 2027, 2028 ya. Hmm. Oke, dengan pelan-pelan ke divest tadi ya, kalau kita ngomongin. 2028 gitu. Nah, in terms of kalau misalkan tidak terdivest, memang beberapa kan divestasi ini tentunya tidak menjadi satu-satunya strategi kami. Kami tadi sudah menyampaikan juga untuk strategi kami itu lebih ke fokus ke core business karena kalau kita lihat tadi komponen penopang untuk laba bersihnya 147 itu di parent entity, sisanya minus atau rugi 96, exposure-nya ada di anak usaha. Jadi kami fokus di core business, di infrastructure sama di building utamanya di dua proyek tersebut. Kita kebut progresnya, kita kebut juga untuk pencapaian new contract-nya. Nah dari situ nanti akan menjadi revenue drivers kami. Nah beberapa proyek itu juga kan ada yang multi years, jadi seperti misalnya kayak PSN, kemudian IKN, kemudian beberapa proyek strategis lainnya, itu kan tidak hanya selesai di 1 tahun. Jadi karena multi years tidak stop di tahun 2024 aja, Pak. Jadi nanti masih bisa kayak proyek-proyek pelabuhan, kemudian bendungan itu kan cukup lama ya. Rata-rata itu 3 sampai 5 tahun. Kalau bendungan itu 5 tahun. Nah, kalau port itu 3 tahun. Kayak yang paling tinggi kita dapatkan itu di tahun 2022 ada kali baru, total kontraknya 3,9 triliun, itu multi year sampai 2025. Nah, kami harapkan proyek-proyek yang seperti itu akan lebih banyak di tahun 2024 dan 2025 menjadi revenue drivers kami di tahun ini dan tahun selanjutnya. Oke, tapi dengan pembayarannya tadi terminnya tuh per monthly ya, atau per progress ya? Monthly, ya, Oh, jadi strategi kami yang pertama kita mencari proyek-proyek yang monthly payment, progresnya juga monthly. Kemudian yang kedua itu ada uang mukanya ya Ya. Pak ya. Karena kalau ada uang muka itu sangat membantu untuk proses awal ya. Rata-rata uang muka itu di 10 sampai 15% dari total kontrak. itu proyek pemerintah juga uang muka, Bu? Kalau seperti itu? Uang muka, Uang muka, Pak. Uang betul. muka ya, oke, oke. Proyek yang di IKN itu rata-rata ada uang mukanya juga, Pak. 10 sampai Oh, 15%. dikiranya enggak, Pak. Dikiranya langsung harus jalan dulu. Enggak ya? Berarti ada uang muka ya, Pak ya? Oke. Ya, ada. Ada uang muka. Nah, mau nanya nih, ini juga jadi isu kan, nanti ke depan dengan adanya pemerintahan, pergantian pemerintah nih, ada Pak Prabowo ya, dengan Gibran ya. Ya. Nah, ada salah satu yang menyedot juga nih dana APBN, yaitu kan program makan siang gratis nih Pak. Rencananya kan, itu kan eh, agak, kalau menurut saya sih agak kontradiktif ya, sebenarnya kan melanjutkan program, apa, melanjutkan IKN, satu sisi juga program makan siang gratis ya, realistis juga saya masih melihat kan dana APBN ini kan kesedot sana sini ya, kalau kita ngomongin ya. Nah itu gimana tuh? Apakah ini ada di isu nggak nih Pak di saat ini di obrolan mungkin Pak dengan proyek IKN-nya sendiri? Jadi kalau terkait dengan strategi pemerintah yang baru, tentunya nanti kita kan dari PP tetap support Pak apapun yang akan diambil langkah-langkah pemerintah yang baru. Namun yang kami apa namanya dengar terkait dengan lanjutan di proyek-proyek IKN ini dari PUPR masih mencanangkan untuk proyek-proyek di tahun 2025. Ada beberapa proyek yang infonya dari IKN akan dilanjutkan kan seperti apa namanya proyek pembangunan Istana Wakil Presiden juga belum jalan, kemudian kantor Polri juga belum jalan, kemudian Kemenhan juga belum jalan. Jadi ada beberapa proyek yang memang itu menjadi prognosa di tahun 2025 yang nantinya kita akan mengikuti prosesnya di sana. Itu yang terkait dengan proyek IKN. Selain itu memang yang sudah kita dengar juga memang ke depan itu pemerintahan yang baru mencanangkan terkait dengan program makan gratis. Namun juga ada juga terkait dengan program apa namanya apa itu yang lahan penanaman untuk apa namanya Apa KIK? KEK ya KEK ya KEK di mana pangan ya apa namanya Oke. penyediaan penyediaan lahan pangan dan tentunya itu juga
menjadi salah satu nanti kami bisa berpartisipasi di sana. Tentunya itu terkait dengan penyediaan lahan ini kan kami di sisi bidang apa namanya di sisi sektor teman-teman infrastruktur itu kita juga bisa berpartisipasi untuk ikut mengerjakan, ikut apa namanya berpartisipasi, ikut tender di program penyediaan lahan-lahan terkait dengan penyediaan programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ke depan yang terkait dengan penyediaan lahan untuk pangan. Itu sih Pak. Iya, Berarti terus untuk saat kita juga ya, ya. menambahkan sedikit lagi. Jadi selain yang tadi juga pemerintah, kami juga aware bahwa eh, mungkin akan ada refocusing, tapi kami juga masih menunggu, kami masih konservatif ya, menunggu dari APBN yang akan keluar 17 Agustus nanti. Nah, untuk tahun ini juga kami menargetkan itu lebih besar di untuk new contract-nya ya, di fundingnya dari BUMN. Jadi memang tidak hanya swasta saja, kami tidak bergantung hanya di, sorry, tidak hanya bergantung di proyek pemerintah atau APBN, tapi kami juga mencari peluang-peluang potensial market dari swasta, juga yang pasti itu ada di BUMN. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti sekarang tuh posisi sekarang berarti tetap ada yang diselesaikan, tapi tetap ada proyek-proyek yang mungkin wait and see juga ya. Iya, Mungkinnya seperti itu ya. Ya. Sambil nunggu karena pemerintah baru ya. sebenarnya yang namanya infrastruktur itu kan sebenarnya salah satu proyek yang bukan proyek yang bisnis yang tidak akan pernah mati. Karena kalau infrastrukturnya tidak terbangun kan berarti akan ada kesulitan mobilisasi juga kan Pak ya. Masih ada terus sih Pak. Kalau Akan kita pasti baca ada terus. pasarnya masih ada terus. Ya, Oke, oke. Berarti ya tadi balik lagi ya, tetap yang utama-utamanya mungkin diselesaikan, infrastruktur dan lain-lainnya. Tapi untuk yang ya, nextnya mungkin menunggu ya, berarti ya kalau seperti itu ya. Oke. ya. Tapi kalau dari bahasanya, apakah dari statementnya Pak sejauh ini dari pemerintah dilanjutkan atau memang ada di review kembali atau gimana Pak? Kalau dilihat Yang terkait mana Pak? yang IKN terutama IKN ini sendiri. Masih on. Masih on sih Pak. Sepengetahuan kami yang terinformasi memang masih on Pak, masih melanjutkan Pak. Yang itu juga tersentuh oleh Pak Prabowo waktu itu beberapa kali kunjungan ke IKN bahwa beliau menyatakan IKN ini kan terus diteruskan Pak. Hmm, oke, oke. Mungkin mungkin dari saya sih itu dulu sih. Mungkin silakan ada yang mau nanya kali. Oke, makasih Andre, makasih Pak Pak Joko Raharjo dan Ibu. Ini saya mau tanya ya Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya kalau mau jujur ya kekhawatiran investor itu kan IKN-nya bakal jalan nggak terus gitu kan ya. Berapa lama? Terus kan mega project kan ini bukan sesuatu yang kecil gitu kan. Pasti semua itu pertanyaan ini bakal go long lasting nggak terus nggak sesuai target gitu harapan. Nah saya pengen tahu mau minta minta tolong Pak Bu. Sebetulnya berapa persen dari kontrak atau revenue yang PTPP hasilin dari IKN dari total keseluruhannya gitu. Dari total keseluruhan, jadi untuknya kontrak di tahun 2023 itu sekitar 30% kontrak kita adalah proyek-proyek IKN. Nah, Mm-mm. untuk in terms of revenue ya, in terms of revenue itu sekitar 20 sampai 25% kontribusinya IKN ke revenue-nya PTPP. Nah, sih berarti tiap tahun kurang lebih segitu ya Bu ya. Iya, tiap tahun kurang lebih senilai itu. Karena Nah, multi years ya, beberapa jadi proyek yang dapat 2022 selesai 2023, tapi kan ada makanan baru, ada revenue drivers baru di terus muter 2023, gitu kontrak baru panjang. IKN yang kita dapat. Jadi Iya, kurang lebih sekitar 20-30 lah ya berarti ya. Iya. untuk IKN tuh rata-rata multi years 2 tahun, 3 Iya, tahun ya Pak. multi termasuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Amel yang proyeknya PUPR Wing 2 itu sampai tahun depan Bapak Ibu. Jadi Hmm. kontraknya baru awal tahun kemarin, kemudian kalau durasi waktunya kurang lebih 2 tahun sampai tahun depan. Hmm. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya cuman ya saya polos-polosan aja gitu kalau saya beli saham tapi kan berarti triggernya ini kan IKN-nya jalan nggak? Kalau sampai IKN Ya, nggak jalan gimana gitu ke PTPP-nya gitu kan kurang lebih kayak gitu ya yang saya kebayang gitu ya. Oke, ini saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Bentar. iya. Baik,
Ini dari Narasangsa. Izin bertanya, PTPP selalu banyak proyek setiap tahunnya, tapi cenderung merugi. Berdasarkan pengalaman dan expertise Bapak, mengapa demikian? Kapan bisa untung dan bagi dividen? Kemarin udah untung ya di laporan keuangan ya. Iya, untuk Yang jadi gini Kak, untuk kenapa banyak proyek tapi terus merugi, tadi juga sempat kami jelaskan ya, untuk exposure atau challenge-nya PTPP itu memang di anak usaha kami. Nah, kami beratnya di beberapa anak usaha kami itu ada di sektor properti dan sektor energi. Nah, untuk induknya sendiri itu still going strong. Jadi secara year on year laba bersih per triwulan 2024 itu tumbuh 52%. Kemudian secara penjualan juga kita masih tumbuh. Kontributor terbesar memang tadi juga saya lihat di bawah ada pertanyaan manakah yang memberikan margin lebih besar ya. Itu kontributor dari core business itu sekitar 65 sampai 70% rata-ratanya. Di tahun 2023 lalu itu di sekitar 70%. Nah, di triwulan 2 ya karena masih triwulan 2 yaitu sekitar 65%. Nah, yang paling kalau kita mau detailkan lebih dalam lagi, yang paling tinggi kontributornya itu memang di proyek-proyek infrastruktur. Nah, in terms of pembagian dividen, ya memang walaupun tahun lalu itu 2023 kita sudah laba, tapi kita sama-sama tahu secara fundamental, secara balance sheet-nya memang kami perlu penyehatan. Jadi untuk dividen itu di tahun 2023 masih memang belum dibagikan dulu. Jadi kita mau fokus ke penyehatan dulu gitu, Chief. Oke, makasih Bu Hmm. Amel. Iya, Semoga menjawab ya, Kalau- Bapak, Ibu. Ini ada pertanyaan iya. dari Pak Raja Payan. Bagaimana cara PTPP menjaga cash flow agar tetap positif dan mengurangi debt-nya sehingga dapat meningkatkan bottom line? Dari kemarin ya, divestasi ya, Mbak ya tadi ya. Mungkin bisa Iya, gimana? iya. Tadi strategi utamanya kita divest, kemudian yang strategi keduanya yang tadi disampaikan Pak Joko itu kita proyek-proyeknya hanya yang monthly progress saja. Jadi kami tidak akan, untuk sekarang ya kami tidak mengambil proyek-proyek turnkey. Walaupun kita lihat juga ya, walaupun turnkey, misalkan progresnya bagus, terus potensial untuk pengembangan market PTPP ke depannya itu akan menjadi pertimbangan kami. Tapi untuk sampai dengan sekarang kita 0% itu project turnkey. Kemudian yang ketiga untuk menjaga eh, cash flow-nya kami itu dengan project-project yang kami dapatkan itu harus dengan ada uang muka 10 sampai 15%. Itu yang paling membantu untuk penyelesaian bukan penyelesaian pertama kali dimulainya project sih Bu. Oke, makasih Bu Amel. Semoga menjawab Bapak. Ini tadi udah dijawab ya, yang memberikan margin yang besar. Nah, Iya. ini dari Pak Aga. Pertanyaan saya dari semua proyek yang divestasi seperti yang disampaikan, apakah dihitung berapa keuntungan kerugian per proyeknya dan berapa jumlah keuntungan kerugian proyek yang didivestifikasi Ya, per baik tentunya proyek ya Bu untuk berarti ya? setiap Ya, untuk setiap sama seperti kalau kita memulai investasi kan pasti ada visibility study-nya, begitu juga untuk divestasi kami juga pasti ada perhitungan untung ruginya ya, istilahnya kan PBV-nya. Jadi untuk investasi atau portofolio yang akan kami divest itu uh, mostly kan kita ada business judgment rule, jadi tidak mungkin kita akan menjual rugi atau di bawah book value. Jadi yang kami targetkan untuk PBV-nya itu beragam. Jadi tidak semuanya di atas 1,5 kali atau 2 kali, tapi mostly yang bisa kami sampaikan untuk sektor infrastruktur itu di sekitar 1,5, 1,6 sampai 2 kali PBV. Oke, terima kasih Bu. Seperti itu. Nah, kalau untuk sektor properti itu lebih rendah dari sektor infrastruktur, jadi di sekitar 1,2 kali lah PBV yang kami targetkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Semoga menjawab ya Pak Aga. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Aga. Untuk isu merger dengan Wika, bagaimana? Apakah eh, bakal terjadi? Dan kalau terjadi ada deadline-nya nggak? Kapan? Hmm. Ya, izin terkait dengan pertanyaan merger dengan Wika ini memang kalau kami masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN karena memang
sampai dengan saat ini kalau secara instruksi atau apa namanya arahan sampai saat ini belum ada dan kita masih menunggu. Itu sih Bu, Pak. Arahan formal, arahan Ya. resminya, walaupun di berita-berita sudah ramai ya, Pak. Sudah Mhm. tapi belum ada apa namanya arahan resmi belum ada. Oke, makasih Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Mungkin ada Ya. pertanyaan lagi terakhir, Andre silakan. Itu aja sih saya mau nanya kalau dari yang sekarang project sekarang yang turnkey berapa persen ya Bu? Nggak ada, Nol nggak ada Pak. persen, tidak ada. Oh ya, berarti benar monthly semua berarti yang sekarang tuh ya. Iya, Oh, luar biasa ya. betul. Oke, oke. Nah, kalau dari Betul, CAPEX betul. tadi kan ada sekitar 2,5 tadi ya 2,6 T ya, kurang lebih kan. Itu tuh apa aja ya Bu ya kalau boleh tahu? 2,1. 2, berapa Bu? Maaf. Iya. Jadi eh, satu satu Oh, koma 1. satu. Oke. 2,1 Pak. Jadi Pak Andre, untuk investasi kami, jadi kami yang seperti yang sudah disampaikan ya 2,9 awal ini turun jadi 2,1. Majority-nya itu ada di anak usaha semua. Ya 90% ya ada di anak usaha. Jadi di anak usaha kami nanti akan ada beberapa tambahan investasi itu di sektor infrastruktur. Kemudian yang juga akan ada investasi itu kami ada di tambahan di SBU kami, Strategic Business Unit kami, itu sekitar, kalau untuk yang tadi, yang sektor infrastruktur itu sekitar 60%, kemudian sisanya 30% itu di SBU dan di afiliasi kami. Hmm. Kalau boleh tahu nih Bu, kayak di infrastruktur gitu ya, CAPEX-nya lebih banyak untuk apa ya Bu? Kalau bisa digambarkan nggak Bu? Karena saya agak awam nih Bu. Kalau di infrastruktur itu kan misalnya kita ada di, kita ya untuk portofolio kan ada di toll road, kemudian ada di heavy equipment, nah itu di pengembangan anak usaha kami. Oh, jadi memang peralatan untuk yang mendukung project ya, seperti heavy equipment-nya dan Betul. lain-lain ya Bu ya. Gitu. Iya, betul. Kalau kayak gitu nggak bisa Iya. sistem sewa aja Bu ya? Atau rental gitu Bu? Kan sistemnya kan monthly project. Ya, iya, pastinya kan kita akan ada visibility study-nya dulu sebelum kita invest di nggak, sebenarnya nggak semuanya juga heavy equipment sih Pak. Kan tadi di toll road kan kita juga ada beberapa yang chip yang kita harus misalnya chip in dulu. Kemudian sebelum kita mulainya project, jadi ada beberapa investasi yang ada harus masuk dulu. Itu kan juga salah satu komponen pembentuk capex-nya kita ya. Nah, untuk tadi heavy equipment, untuk pertimbangan, pastinya untuk pertimbangan apakah akan kita invest atau beli alat dengan leasing itu kita sudah perhitungkan sebelumnya. Namun balik lagi, untuk capex 2,1 triliun itu belum realisasi. Jadi yang realisasi itu di sekitar 800 miliar. Kami juga pasti akan mempertimbangkan tadi yang salah satu komponennya ada juga apakah lebih baik leasing. Nah, itu kan kita semaksimal mungkin kita prudent untuk capex ini, Oke. untuk investasi-investasi. Jadi lebih ke carry over-nya aja, Pak. Sorry nih, saya kan memang agak awam ya Bu ya dengan dunia konstruksi ya. Jadi boleh ya saya nanya lebih dalam lagi kira-kira maksudnya tuh join itu tuh ngambil ngambil apa? Tadi Ibu bilang kepemilikan dulu tuh jadi JV dulu gitu Bu atau joint operation gitu Bu Iya, dulu Bu? Ada iya, bikin seperti PT itu. baru gitu Bu atau gimana? Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Hmm. Betul seperti itu kurang lebih. Oh, jadi di PT ini nanti store modal. Nah, store modal ini tuh baru nanti butuh peralatan apa-apanya aja baru di sana gitu, Bu ya, kalau kita ngomongin ya. Iya, Oke. iya, betul. Ya, ya, ya. Nah, berarti yang tadi yang Ibu sebutkan tuh yang di timeline tadi kan ada banyak project tuh di IKN. Itu kan ada yang joint operation. Berarti sistemnya seperti itu ya, Bu, yang dimaksud ya? Oh, kalau untuk project, jadi dibedakan antara CAPEX sama yang tadi di IKN, project-project IKN. Jadi kalau untuk project IKN itu tidak ada yang investasi. Jadi kami itu kan mungkin, oh ya, tadi mungkin di-share lagi. Jadi untuk bisnis kami itu kan terpisah antara construction dengan concession and investment, Pak. Nah, untuk yang investasi itu masuknya ke lini bisnis ya, lini bisnis concession and investment. Jadi untuk proyek-proyek IKN itu masuknya ke main bisnis kami, di core bisnis kami di infrastruktur. Nah, ini mungkin kami sudah terlihat belum ya? Belum.
Oke, sudah terlihat ya. Jadi Ya. yang di sisi kiri yang ada tulisan concession and investment, nah itu nanti yang butuh capex. Jadi capex itu peruntukannya untuk concession and investment ini tadi. Kemudian untuk juga anak usaha kami yang di construction, tapi yang di handle yang di PP Urban, PP Presisi, nah itu anak-anak usaha kami. Nah untuk yang tadi project-project IKN, PSN itu tidak membutuhkan investasi. Jadi pure kami sebagai main construction, main kontraktornya aja, Pak. Kami di situ mengerjakan proyek-proyek yang ada ownernya. Jadi yang invest itu justru bahasanya invest ya atau pemilik proyeknya itu ya si ownernya. In terms of IKM berarti pemilik proyeknya atau yang punya modalnya itu ya PUPR, kemudian ada tadi BI gitu. Jadi kami nggak Murni ngerjain doang. yes. Jadi main con-nya aja Pak Andre. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini kan yang konsesi atau investment ini bisa jadi mengerjakan jalan tol nih atau enggak infrastruktur tertentu gitu kan itu memang jadi Ya, bukan betul. dana dari APBN-nya tapi menjadi miliknya dari PT-PP sama joinan tadi ya. Seperti itu ya. Iya, Ya, Oh, betul. itu kalau inisiasi dari kita, Pak. Artinya itu menjadi inisiasinya, misalnya ya, inisiasi PP untuk membangun tol tersebut. Itu berarti menjadi salah satu investasinya PP. Namun, kalau misalnya ada suatu proyek, ownernya PUPR melilangkan toll road yang mana pendananya dari APBN, berarti kita di sisi kontraktornya aja atau di sisi konstruksinya aja. Itu berarti kita tidak perlu apa namanya, cash ya. chip in, ya kita nggak perlu chip in untuk investasinya. Oke. Nah, sorry saya mau nanya lagi nih, agak awam ya Pak ya, maaf banyak nanya nih ya. Nah, kalau yang Ya tadi Pak. di bagian timeline boleh di ini nggak share lagi nggak nih timeline tadi yang IKN tuh, yang apa? Timeline progress Oh, project. oke. Oke. Nah, ini kan ada yang nah itu betul. Nah, kan ada partnership nih, PP 70%, Markina 30%. Ini gimana ya? Sistemnya seperti apa ya? Saya agak kurang paham. Jadi kalau ini kita ber-KSO Pak, tapi di sini KSO integrated, artinya di sini kita PP memiliki porsi 70% dan Markina 30% terhadap proyek tersebut. Oh, Kita terhadap di situ, projectnya ya. Oke. Hmm. ya pada proyeknya Pak, betul. Lebih ke scope pekerjaannya, Ya, Pak. Oh, bukan join, tapi memang kasarnya tuh ya join ini, tapi memang lahannya udah masing-masing ya, nggak saling ganggu juga ya. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya, bisa Kerjaannya. seperti itu Pak, kurang lebih gitu. Ya, ya. Oke, oke. Jadi beda antara joint venture yang di CAPEX in terms of investment yang CAPEX dengan joint operation yang pengerjaan sebagai main kontraktor. Oke, Hanya konstruksinya. Hanya konstruksinya aja ini, Pak Andre. oke. Berarti lebih ke konstruksi ini semua ya untuk yang ikan ini ya. Iya, Oke. Jadi aman betul. lah, nggak bleeding cash flow, tapi malahan menguntungkan kan harusnya yang IKN ini ya. Kecuali tadi yang Iya, proyek konstruksi mungkin betul. ya harus invest dulu ya, mungkin ya Bu ya seperti itu ya Bu. Oke. Ya, Nah, betul, kenapa betul, Pak. kenapa proyek yang tadi konsesi tadi gitu ya tetap harus dilanjutkan dulu padahal kan kita lihat PT-PP juga kan ada kesulitan untuk divest ya nggak semudah itu untuk mendivest kan terutama seperti apa namanya tadi kan kuartal 4 targetnya dan belum tentu juga akan berhasil. Sedangkan dari cash flow juga kan agak agak kalau kita ngomong cash flow sih ada ya cuman untuk pembayaran utangnya kan juga agak agak terminnya juga agak ketat ya. Nah, kenapa mempertimbangkan masih tetap ke konsesi tadi ya? Kenapa nggak fokus aja udah ke tadi yang Ibu bilang kan kita mau ke core nih. Karena ke core kita bicaranya konstruksi aja yang fokusnya. Mungkin bisa Ya, elaborasi ya, nggak buat saya Pak? Mungkin. iya. Tentunya Pak, kita dalam berbisnis kan nggak mungkin kita serta-merta begitu kita menargetkan akan divest, kemudian anak usaha anak usaha atau misalnya entitas tersebut langsung langsung kita stop semuanya, tidak ada keputusan investasi, itu kan nggak mungkin seperti itu juga. Karena di dalam di opportunity-nya juga kita kan juga pasti yang namanya bisnis akan berkembang ya. Artinya di satu sisi entity-entity yang kami lihat itu menguntungkan untuk di divest akan memberikan eh, peluang atau opportunity atau tambahan penyehatan keuangan kami, tapi di sisi lain tentunya ada anak usaha yang bisnisnya, opportunity-nya, pasarnya masih bagus, yang memang perlu pengembangan dari sisi investasi. Jadi nggak serta-merta begitu di divest semua entity sama dan anak perusahaan itu langsung di stop semuanya investasi ya. Kalau kayak gitu berarti tidak jalan. Sedangkan
kalau kita breakdown di laporan keuangannya kita untuk PP Semarang Demak sendiri itu kan concession masuknya juga di bagian bisnis kami yang concession dan investment Pak. Itu di 2023 sudah kontribut laba 64 miliar. Nah, yang seperti itu kan tidak mungkin kita juga langsung kita divest sepenuhnya 75%. Kita pasti ada perhitungan untung ruginya untuk perusahaan ini harus entity ini harus semuanya di divest atau tidak. Gitu sih Pak. Sorry, yang tadi kan laba, udah menghasilkan laba 64 miliar tadi yang Ibu sebutkan ya. Tapi kalau untuk cash flow-nya sendiri itu berarti masih konsesi itu berarti hak miliknya masih masih dominasi PT PP ini masih punya ya Nah, di investasi tersebut ya. masih, Hmm. masih punya. Oke, nah pertanyaan saya tuh untuk yang kan ini kan masalahnya cash flow ya Bu yang saya perhatikan kan di PT PP ini juga ya dengan ketatnya ini ya. Yang 2T tadi aja contohnya Mm-mm. Capex ini rencananya ngambil dari mana dananya Bu? Capex, ya kalau untuk pendanaan kita nggak akan semuanya juga dari modal ya. Pasti kita akan memperhitungkan cost structure-nya. Ada yang dari pendanaan dari lender, ada juga yang dari modalnya kita sendiri. Oke. Berarti bisa jadi ada penambahan utang lagi ya, Bu ya, kalau kita ngomongin ya. Oke, oke, oke. Iya. Sip. Ya itu aja sih, Bu. Makasih banyak nih atas Oke. jawabannya. Itu Ya, aja sih. makasih Pak Andre. Oke, mungkin eh, waktu juga udah 1 jam lebih ya, Bapak Ibu. Iya, Iya. sholat Saya Jumat nih, Ci. kenapa? Iya, sholat Jumat. Iya, Kepot. mungkin, saya saya tutup aja buat hari ini ya. Saya minta ini aja Pak Joko Raharjo buat menutup sesi hari ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Vivi, Pak Andre. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi sampai siang hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan tentunya kami eh, mohon supportnya lah dari Bapak Ibu semua, mungkin dari analis investor ini yang bisa apa namanya memberikan feedback positif buat kami dan tentunya kami akan terus memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder yang ada di PP. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya tutup, saya kembalikan ke moderator Bu Vivi dan Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Joko. Andre, disampaikan buat Terima penutup. kasih. Lagi banyak ya Pak Joko, Ibu. Pak, minta Semuanya. tolong buka kamera ya. Kita foto dulu ya. Nah, Bapak foto-foto. Ibu, Oh, iya, iya. jangan lupa ini. Oke. Kita foto Kita dulu. buka kamera. Oke, Bapak Ibu silakan open cam ya. Oke, 1, 2, 3. Saya ambil ya. Ya, Oke. Oke, oke. thank you banyak nih Pak Terima Joko, kasih Bu semuanya. semuanya. Pak Terima kasih Joko, Pak Andre, Terus Nabila, PTPP Bu maju Vivi, terus ya Amel, Bapak Pak. Ibu Kasih semua. banyak Bapak ya. Ibu semua, Andre Ya, semua, pamit dulu. selamat berakhir pekan, selamat Jumatan. Ya, yuk. Ya, Thank you makasih ya. ya. Bye semuanya. Ya, dadah. Thank you. Bye. Ya, Bye-bye. Bapak Ibu, ini saya lupa bilang ini bukan rekomendasi beli atau jual. Kita belajar tentang PTPP lebih lanjut ya. Katanya sekarang nggak boleh kasih rekomendasi beli atau jual, Pak. Jadi disclaimer on ya. Nanti dipelajari sendiri kira-kira apa yang menarik dan keputusan beli dan jual ditentukan oleh jari-jari Bapak Ibu semua. Ya, Oke, oke. terima kasih Selamat semuanya ya. Silakan dibeli Bapak Pamit Ibu. ya. Ya, yuk, ya, pamit ya makasih. Pak. Sehat-sehat selalu semua ya. Sehat selalu. Yuk, Makasih. dadah. Ya. Selalu Bapak Ibu.